الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah, pagi yang sangat indah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali belajar dalam kajian kaidah-kaidah seputar kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan pemahaman yang benar kepada kita, serta memberikan taufik kepada kita dalam melakukan segala kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa untuk orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, para guru, para masyayikh, para ustadz yang telah mengajarkan dan membimbing kita, dan wabil khusus kepada sahibul kitab yang semoga Allah memberkahi usianya, Allah ampunkan segala dosa, dan Allah tinggikan derajatnya. Ahibati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, pagi ini kita akan melanjutkan kaidah yang ketujuh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kaidah ini terdapat di dalam ayat surat At-Taubah ayat 91, ya, surat Taubah ayat 91. Kalau kita lihat, kaidah yang kita pelajari pagi ini adalah kaidah-kaidah yang terkait dengan interaksi kemanusiaan, interaksi kita dalam kehidupan, interaksi kita sesama. Kaidah yang mulia ini Allah sebutkan dalam konteks pembicaraan tentang sebuah kejadian dan peristiwa yang dicatat oleh Al-Quranul Karim untuk menjelaskan jenis-jenis orang-orang yang meminta uzur di dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Nah, siapa saja di antara mereka yang boleh mendapatkan uzur dan siapa saja yang tidak diberikan uzur? Inilah pembahasan siyaqul ayat. Ayat ini terdapat pada konteks pembahasan orang-orang yang dibolehkan uzur, ya, yang memiliki uzur untuk tidak ikut berperang, dan orang-orang yang tidak memiliki uzur di dalam berperang tersebut. Oleh itu, ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, mari kita lihat surat At-Taubah, ya, dalam ayat yang Allah rangkai satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rab. Ya, orang-orang datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Orang-orang yang mengemukakan uzur mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Badui, liyu'zana lahum, ya, agar mereka mendapatkan izin. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulahu, adapun orang-orang yang mendustai Allah dan Rasulnya, mereka
tidak ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikut berjihad. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siapa orang-orang yang mendapatkan uzur, yang tidak bisa, yang dibenarkan dan dibolehkan tidak berangkat. Pada ayat yang ke-91 Allah gambarkan laisa 'alad du'afa, tidak ada dosa, tidak berjihad. Yang pertama bagi siapa? Orang-orang yang lemah. Allah berikan uzur bagi orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan. Wala 'alal marda, begitupun orang-orang yang sakit, yang mendapatkan ujian sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj, begitupun orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, yang tidak memiliki apa-apa yang bisa mereka nafkahkan. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ma 'alal muhsinina min sabil. Inilah kaidah yang kita pelajari saat ini. Ya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Coba lihat, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukakan uzur mereka. Sesungguhnya mereka ingin untuk ikut berperang, berjihad. Ya, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menguatkan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada sedikit pun ya celah untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, pada ayat yang berikutnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, kata Rasul, kata Allah, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata. Kenapa demikian? Karena kesedihan yang mendalam. Hati mereka ingin ikut. Mereka tak punya kendaraan, mereka tidak punya nafkah untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur. Orang sudah berusaha, orang sudah berbuat, tapi tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kemampuan yang cukup. Ketika kaum muslimin berangkat dan ada yang tidak berangkat itu, subhanallah, mereka ya melihat kondisi seperti itu, air mata mereka bercucuran, ya, bersedih lantaran mereka tidak memperoleh apa-apa yang akan mereka nafkahkan. Allahu akbar. Ikhwani, camkan ayat ini baik-baik. Sadari bahwa kebaikan yang telah dilakukan oleh orang adalah sebuah prestasi. Maka ma'alal muhsinina min sabil, tak ada celah bagi kita untuk menyalah-nyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Kemudian Allah katakan, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan adalah hanyalah mereka terhadap mereka. Siapa? Orang-orang yang meminta izin kepadamu ya Rasulullah. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berangkat, yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci mati hati mereka.
Allah wa taba Allahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka dan mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka tadi. Orang-orang kaya, orang-orang memiliki kemampuan, orang-orang memiliki kesanggupan untuk berjuang, namun mereka minta izin kepada Nabi. Rela diri mereka duduk bersama orang-orang yang tidak berangkat. Namun ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak memiliki kesanggupan, yang tidak memiliki kemampuan. Dia pengen berangkat tapi tidak memiliki. Akan ada beda. Terdapat perbedaan yang kuat. Orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, kesempatan mulia berjihad, memperjuangkan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ikut, maka mereka memiliki kesedihan yang sangat tinggi. Pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin dalam memupuk semangat berbuat baik. Ketika kita melihat peluang-peluang kebaikan, maka jadilah kita orang yang bersedih ketika kita tidak mampu melakukannya. Ketika ada peluang-peluang dakwah melengkapi misalnya kebutuhan-kebutuhan media di dalam sebuah dakwah, dan ini dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah ini. Anda memiliki orang yang Anda memiliki kecukupan, Anda memiliki kemampuan, Anda sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun hati Anda tidak terdetik sedikit pun, tidak ada getaran sedikit pun untuk ikut, maka bersedihlah Anda wahai saudaraku. Bersedihlah kita. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat sedikit tapi melebihi dari apa yang kita lakukan. Maka belajarlah dari peristiwa-peristiwa masa lampau kita. Apa yang terjadi pada masa sahabat. Ya, orang-orang yang kokoh keimanannya, dia akan selalu menapaki jalan kebaikan semampu ia lakukan. Ketika kebaikan dia lakukan, itulah puncak kebahagiaannya. Tapi ketika kebaikan itu tidak mampu dia lakukan, dia memiliki kesedihan yang sangat mendalam. Jangan jadikan kebahagiaan kita pada sesuatu yang dibenci Allah tabaraka wa ta'ala, pada sesuatu yang tidak terpuji. Tapi jadikanlah kebahagiaan kita pada sesuatu yang indah, sesuatu yang memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Maka kalau kita lihat makna kaidah ini secara ringkas, ya, bahwa orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang memiliki uzur seperti badannya lemah atau tidak punya harta sama sekali, maka itu tidaklah masalah dan tidaklah berdosa bagi mereka. Laisa ala al-a'dzari sahihati min da'fi abdanin aw maradin aw zamana aw adam nafaqa in ismun bi syarti la budda minhu wa huwa idza nasahu. Niat mereka ikhlas. Tidak ikut itu karena niat mereka ikhlas. Tidak ikut karena ketidakkemampuan mereka itu, bukan karena ingin berlindung, tidak, tapi dikarenakan ketidaksanggupan mereka di dalam berjuang tersebut. Wallahu ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala yang maha pengampun dan maha penyayang. Baik. Kalau ada yang bertanya bahwa ayat ini kan turun kepada orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang di masa itu tidak mampu berperang, lalu kemudian mereka minta izin. Artinya ayat ini turun disebabkan oleh beberapa peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu benar. Namun apakah ayat ini hanya berlaku bagi mereka saja? Sebab terjadinya turun ini, maka kita kembalikan dalam sebuah kaidah besar yang telah ditulis oleh para ulama kita di dalam ilmu usul tafsiri, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wa pelajaran itu adalah untuk semua kita, bi umumil lafaz la bi khususis sabab, tidak hanya terbatas pada sebab turunnya ayat tersebut. Akhi fillah, ketika ayat ini turun kepada para sahabat Nabi yang mulia, bukan berarti ayat ini hanya berlaku bagi mereka, tapi sebab turun ayat ini untuk mereka, namun ibrahnya, pelajarannya, panduannya untuk kita semua. Silakan dibuka seluruh Al-Quranul Karim
yang jika terjadi sebab tertentu, baik itu perorangan maupun kelompok para sahabat, turunnya ayat oleh peristiwa-peristiwa tersebut, maka kemudian ayat ini akan memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas kepada mereka sebab turunnya ayat, namun akan berlaku hukum dan faedahnya bagi seluruh kaum muslimin sepanjang zaman. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Inilah yang menjadikan kaidah ini bermakna tausi', tilala ala hadhihi al-qaidah al-Qur'aniyah allati tadullu alaiha qawlu subhanahu wa ta'ala ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk menyalah-nyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Wa hadha yadullu ala anna al-asl, asalnya adalah salamatul muslim min ayulzam bi ayyi taklifin siwa taklif syara'. Ini juga pelajaran mahal bagi kita bahwa seorang mukmin tidaklah melazimkan sesuatu kepada dirinya, tidaklah membebankan sesuatu kepada dirinya kecuali apa yang telah Allah bebankan dalam syariat ini. Kama anal ayata tadullu bi umumiha annal asla bara'atu zimmah min ilzamil insani bi ayyi syai'in fima bainahu bainan nas. Ini juga menjadi landasan bagi kita kaum muslimin bahwa kita dalam hidup beragama, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tidak boleh melazimkan, memberatkan diri kita dengan sesuatu yang tidak diberatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak boleh membebankan pada diri kita sesuatu yang mana tidak dituntut oleh syariat. Yang dituntut oleh syariat lakukan. Jangan yang tidak dituntut itu kita bebankan, jangan. Tapi lakukan pada sesuatu yang dituntut oleh agama. Lakukan sesuatu yang dipandu oleh syariat ini. Hatta yathbuta dhalika bi ayyi wasilah min wasail al-itsbat al-mu'tabara syar'an. Akhi fillah. Keumuman kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang muslim itu tidak dibebani dengan kewajiban apapun. Ini sebuah pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin. Baik. Ayat yang mulia ini dipakai oleh para ulama kita di dalam bab-bab fikih, di dalam banyak bab-bab fikih, di dalam banyak pembahasan fikih, dan intinya kembali kepada man ahsana ala ghairihi fi nafsihi aw fi malihi wa nahwi dhalik thumma tarattaba ala ihsani naqsun aw tarif aw ghairu dhamin li'annahu muhsin wa la sabila al muhsinin kama annahu yadullu ala anna ghairul muhsin wa wal musi' kal mufrid anna alaihi dhaman. Intinya bahwa ketika ada orang yang berbuat baik kepada saudaranya, kepada dirinya, kepada terbaik itu pada diri dan hartanya, lalu kemudian usaha-usaha yang dilakukan itu dalam membantu saudaranya, meringankan bebannya, menyiapkan segala fasilitas yang ada. Katakan dalam sebuah lembaga pendidikan, begitu kita lihat usaha-usaha untuk melakukan pembangunan, kemudian untuk melakukan menghidupkan ekonomi, kemudian menghidupkan segala hal yang patut untuk dilaksanakan, dilakukan semuanya dengan usaha-usaha yang Masya Allah luar biasa, berfikir siang dan malam, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun. Maka ketika terjadi usaha yang dilakukannya tersebut sampai pada sebuah titik dengan kemampuan yang dilakukan, maka orang-orang sekitar harus memakai kaidah ini, ma'alal muhsinina min sabil. Usaha yang telah dia lakukan, kemudian pikiran yang telah dia keluarkan, harta yang telah dia belanjakan, bahkan waktu yang telah dia korbankan, itu tidaklah sebuah hal yang ringan kaum muslimin. Maka kita sebagai orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berada di sekelilingnya, kita harus bisa dan mampu untuk memberikan ucapan seperti terima kasih, doa, barakallahu fiik. Maka mukmin itu subhanallah, dia tidak akan mau
memberikan sebuah ujian berat kepada orang yang telah berkorban tadi dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dia tidak akan mungkin ya meremehkan apa yang telah dilakukan oleh saudaranya. Pada bab kebaikan, pada bab amal saleh, pada bab urusan perjuangan, maka mari kita sama-sama berlapang dada, ya ma'al muhsinina min sabil. Jangan sampai kita ya ketika orang mengerjakan sesuatu tidak mutqin misalnya, tidak sampai pada taraf profesional yang bagus ya dalam sebuah hasil, maka kemudian lisan kita ini mudah untuk menancapkan kata-kata pada jiwanya dan itu mengganggu dia. Akhi fillah, ini tidaklah akhlak Al-Quran yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Maka kembalikan kepada kaidah ma'al muhsinina min sabil. Kebaikan yang telah diusahakan olehnya itu sebuah prestasi. Mungkin dalam pandangan kita belum sampai pada puncaknya, tapi kebaikan itu akan berproses. Kebaikan itu akan senantiasa ya selalu ada dan terus diperbaiki. Maka jangan sampai, kalau bahasa kita hari ini, jangan sampai penonton lebih hebat daripada pemainnya. Ketika bola yang siap ditendang, orang ketika itu sudah mau habis nafasnya, ya dengan mudah penonton untuk memberikan komentar yang tidak benar, yang tidak baik kepada pemain tersebut. Maka ketika ada saudara kita, kepada sahabat kita yang telah berjuang dalam sebuah kebaikan, maka ingatlah kaidah ini, ma'al muhsinina min sabil. Tak ada celah bagi kita sedikit pun untuk menyalah-nyalakan orang-orang yang telah berbuat baik. Akhi fillah, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kita lihat ya, aplikasi daripada kaidah ini dalam kehidupan kita. Ini dalam banyak hal ya, tentunya dalam banyak hal. Cermatilah beberapa peristiwa yang ada di sekeliling kita ya, berulang dalam kehidupan kita, barangkali berulang-ulang peristiwa ini. Kita ambil sebuah contoh yang dituliskan dalam kitab ini. Seseorang berusaha untuk melakukan amal dakwah, amal sosial, ataupun dalam skop keluarga misalnya. Lalu kemudian dia mencurahkan segenap usaha, bahkan hartanya dia keluarkan untuk itu. Saat itu dia telah mencoba untuk meminta orang lain untuk membantunya melakukan amalan-amalan tersebut. Dia buka, dia infokan kepada saudara-saudaranya, kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabatnya untuk bermusyarakah dalam amal dakwah tersebut, atau dalam dakwah pendidikan misalnya, atau dakwah dalam amal sosial misalnya. Dia meminta orang lain untuk ikut bersamanya. Namun tidak ada yang ikut membantu. Secara ya telah diumumkan, katakan misalnya diumumkan di sebuah media sosial, siapa di antara ikhwah, semua saudara kaum muslimin ya yang ikut serta dalam hal ini, silakan untuk bergabung dalam barisan ini. Setelah dibuka bab tersebut, maka tidak ada yang ikut mendaftar membantunya. Lalu kemudian dia pun memulainya sendiri. Dia pun memulai mencoba berjuang dengan segala tenaga yang dia miliki, berusaha dan tekun melakukannya sehingga usahanya berhasil dan memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Buah daripada perjuangan tadi terlihat hasil yang menggembirakan. Ketika tiba saatnya untuk memetik hasil usaha tersebut, nah ternyata ada beberapa celah-celah, ada beberapa pintu-pintu yang menjadi kekurangan itu terjadi. Tentu saja ini merupakan hal yang wajar. Tentu saja ini merupakan hal yang lumrah, karena tidak ada pekerjaan seorang pun yang bisa terbebas darinya. Namun orang ini bukannya mendapatkan terima kasih, penghargaan, ya, tapi dia mendapatkan kritikan, ya, mendapatkan kecaman-kecaman, celaan-celaan. Padahal orang ini sebelumnya sudah meminta orang lain untuk membantunya, tetapi tidak ada yang bersedia, sehingga dia harus menjalankan pekerjaan tersebut sendirian. Ketika datang waktu untuk memetik hasil,
dia tidak mendapatkan selain kecaman, selain celaan, selain kata-kata kasar, dan selain kata-kata yang menyudutkan, hanya karena kemampuannya yang sedikit dan kekuatannya yang minim. Ya akhi fillah, ittaqillah ya akhi. Ketika perjuangan itu dilakukan olehnya dengan segenap dia kemampuan yang ada, ya kekuatan yang sederhana, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang tersebut hanya mendapatkan celaan, hanya mendapatkan kata-kata yang menyudutkan, maka tentu ini bukanlah akhlak dari seorang mukmin dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah tabaraka wa taala telah mengatakan ma 'alal muhsinina min sabil, tak ada alasan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Usaha yang dilakukan, alhamdulillah, tabarakallah, masyaallah, tabarakallah, sebuah usaha yang semoga Allah berkahi, yang semoga Allah jadikan dia orang yang mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisinya. Maka sekali lagi mari kita pahami kaidah ini, dan saya yakin contoh-contoh seperti ini akan banyak terulang dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Baik itu di rumah tangga kita, baik itu di sekolah, baik itu di yayasan, baik itu mungkin di perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintahan, bidang-bidang jurnalistik, terhadap para ulama, dai, relawan, dan sebagainya. Kita sangat butuh untuk meresapi kaidah ini, akhi fillah. Kita sangat butuh meresapi kaidah ini. Dan juga metode berinteraksi dengan kekeliruan dan kesalahan orang-orang yang telah berbuat baik. Ya, kita memiliki kaidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa perdamaian itu merupakan yang terbaik. Islah itu adalah yang terbaik. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dengan baik, dan kita tetap akan mengingat dan mengenang, ya, akan mengucapkan kalimat puji dan syukur kepada dia yang telah melakukan kebaikan-kebaikan. Akhi fillah, dan sehingga pintu kebaikan tidak terputus antara kita. Jika banyak kecaman terhadap pelaku-pelaku kebaikan, maka akan menjadi tertutuplah pintu-pintu saling membantu di antara kita. Maka siapa lagi akan memperbaiki umat ini kalau masing-masing di antara kita saling menghujat, saling menghina, dan saling merendahkan. Andai misal dalam sebuah lembaga pendidikan yang dilakukan oleh fulan, yang dibuat oleh fulan, ya, maka tidak pantas bagi dia yang memiliki kemampuan, yang dia telah memiliki perjuangan yang banyak untuk mencela saudara-saudaranya yang hanya dengan keterbatasan yang dia mampu dan miliki, untuk dijadikan bahan pembicaraan. Katakanlah di sekolah ini memiliki gedung yang mewah, fasilitas yang lengkap. Ada lembaga pendidikan yang dikelola oleh seseorang yang mungkin tidak memiliki kemampuan secara harta seperti pengelola yang di sana. Maka melihat kondisi sekolah tersebut, ya, maka dikatakanlah ini sekolah yang belum jadi, sekolah yang separuh jadi, terus dengan kata-kata yang menyudutkan. Ini tidak baik dalam kehidupan dakwah kita, dalam kehidupan keseharian kita. Maka andai kita tidak mampu untuk membantunya secara real, maka paling tidak tahan lisan kita untuk berkata-kata yang tidak baik, atau doakan saudara kita agar Allah lapangkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, sehingga bisa melakukan hal yang baik di dalam kehidupan ini. Akhi fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, semua ini tanpa keraguan sedikit pun bukan berarti tidak boleh mengingatkan kesalahan. Perlu dicatat, kita tidak ada keraguan sedikit pun. Bukan berarti tidak boleh mengingatkan kesalahan dan menampilkan posisi yang benar. Ketika kita memiliki sikap bahwa kita ingin memberikan masukan, maka tentu ini bab yang juga terbuka, bab yang juga harus ada. Bukan berarti ditutuplah pintu-pintu nasihat atau pintu-pintu masukan, bukan berarti seperti itu. Tapi kita harus berusaha, ya, dengan cara dan pola yang baik. Bagaimana menyampaikan dengan cara yang tetap menghargai usaha
pelaku kebaikan tersebut. Kita harus mampu memilih kata-kata dan tidak membiarkan kesempatan untuk memperbaiki, dan tidak membiarkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan berlalu begitu saja, sehingga pekerjaan tersebut semakin meningkat dan kualitas serta keindahannya pun semakin bertambah. Ini yang kita inginkan. Maka tak salah Nabi SAW mengatakan, al-mu'min yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita ini saling menopang. Lembaga yang satu ini menguatkan lembaga yang berikutnya, bukan menghujat, bukan merendahkan, bukan meremehkan, bukan. Tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Maka ini harus kita lakukan. Ma'al muhsinina min sabil. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti bab nasihat, bab masukan, bab perbaikan tertutup, tidak. Tapi dengan cara yang baik dan cara yang bijak. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, hal yang terpenting lainnya adalah ketika kita berbicara tentang kaidah Qur'aniyah ini, jangan sampai ketika mencampur adukkan antara apa yang sudah disampaikan dengan komitmen seorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian dia meninggalkannya dengan alasan karena dia adalah pelaku kebaikan. Sekali lagi, tidaklah baik seperti ini. Apapun yang bisa kita berikan dari sisi masukan, lakukan. Jangan sampai kita membiarkan dan tanpa ada memberikan masukan. Akhifillah, tentu ini bukanlah pemahaman yang benar ya. Yang tentu keliru ketika kita terapkan kaidah ini. Oleh itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, mari kita selalu berkomitmen untuk melakukan, mengerjakan sesuatu, maka posisinya sudah berpindah ke tahapan berikutnya, dan di mana pelakunya berhak untuk dimintai pertanggungjawaban dan dimintai mas'uliyah tentang apa yang dikerjakan. Akhi fillah, mari kita sama-sama dalam urusan dakwah, urusan amal kebaikan, baik itu sekolah, pendidikan, sosial dan seterusnya, mari kita sama-sama berusaha untuk saling menguatkan, mengokohkan apapun yang telah kita kerjakan dari kebaikan ini, maka tak boleh kita untuk meremehkannya. Bahkan Nabi SAW telah katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan itu walau hanya sebesar sekecil apapun. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan itu, karena kebaikan akan tetap nilai besar di sisi Allah walaupun itu kecil. Sebesar apa yang dilakukan oleh seseorang, maka berikanlah pujian dan berikanlah penghormatan terhadap apa yang dilakukan olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita jalan-jalan untuk bisa saling memberikan masukan, memberikan nasihat, dan saling menopang dalam urusan dakwah dan kebaikan. Kembali kepada kaidah yang sangat indah tadi, ma 'alal muhsinina min sabil. Tak baik bagi kita untuk, atau tidak ada celah bagi kita untuk menyalah-nyalakan orang-orang yang telah berbuat baik. Lakukan kebaikan itu yang dia lakukan semampu yang ia bisa dan mampu, maka berikanlah penghargaan, berikanlah kata-kata, berikanlah sanjungan kepada apa yang dilakukan. Jangan hanya dilihat dari sisi keburukannya saja. Ibarat bahasa pepatah kita hari ini, sesuatu yang kecil yang selalu senantiasa diungkap sama dia, namun kebaikan di pelupuk matanya sebesar gajah tak bisa dilihat olehnya. Jangan sampai kebaikan yang telah dilakukan itu hilang oleh keburukan atau kekurangan yang ada pada diri sahabat-sahabat kita. Jangan sampai niat-niat yang telah dia miliki untuk memperbaiki umat ini, tentu dalam konteks syariat yang benar, dalam manhaj yang benar, maka jangan sampai kita saling meremehkan dan merendahkan, namun kita saling mengokohkan dan menguatkan di dalam perjuangan ini dan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga kaidah yang satu ini bisa menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang menahan lisan, dan agar bisa menjadi orang yang senantiasa menilai kebaikan pada orang. Bahkan kebaikan yang tidak mampu kita puji dan kita tidak mampu berterima kasih kepada orang, maka orang tersebut pun sebuah kadar dia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mampu memberikan kata-kata
pujian, berterima kasih kepada kebaikan orang, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk berterima kasih kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada manusia saja tidak bisa mampu berucap syukur, maka apalagi kepada Allah yang tidak terlihat tetapi nikmat dan karunia-Nya senantiasa dirasakan, maka tentu dia tidak akan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita bersama. Allah kuatkan kita di dalam kehidupan ini. Wallahu taala alam bisawab. Saya akan kembalikan kepada satu lagi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai kaidah kita yang ketujuh, yaitu kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa hendaknya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk antum dan antuna semuanya yang menyimak untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di 081273335531. Kita coba jawab yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Rama di Bintungan. Ustaz mau bertanya, di tempat saya mengajarkan tahsin Al-Quran itu tanpa memungut biaya apapun kepada anak-anak di komplek perumahan. Tetapi pada awal bulan itu ternyata kesepakatan orang tua di sana memberikan juga katanya adalah sebagai pemberian cuma-cuma atau sedekah dari kami warga di sini. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah sikap saya menolak atau menerima? Karena saya ikhlas mengajarkan Al-Quran tersebut. Nah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Akhi fillah, barakallahu fik ala juhdik wa ala nashatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha antum dan dakwah yang antum lakukan. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang masalah niat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Kalau amal itu akan tergantung kepada niat, maka dia akan menjadi sebuah penentu. Ya. Kalau Anda sudah meniatkan dalam diri Anda bahwa Anda tidak akan menerima dan kemudian Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua dan Anda berusaha itu mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini sebuah hal yang baik dan ini sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga Allah kokohkan Anda dan ikhlaskan niat tersebut dan Allah terus bantu Anda dalam mengawal niat-niat tersebut. Satu hal yang berbeda ketika Anda ikhlas mengajar tanpa ada pamrih, ya, itu kebaikan yang akan dapatkan di sisi Allah tabaraka wa taala. Namun akan berbeda ketika Anda diberikan oleh wali santri, katakanlah orang tua murid-murid yang antum ajar, maka ini hal yang berbeda. Ya. Anda bisa mengambil sikap menerima dan menolak. Ya. Artinya apa? Ketika Anda menerima pun Anda tidak akan menjadi orang yang melanggar niat. Ya. Apa sebab? Karena kebaikan dari mereka tanpa ada kesepakatan di depan. Insya Allah tabaraka wa taala. Ketika kebaikan diberikan oleh mereka kepada antum sebagai wujud rasa syukur dari usaha yang antum lakukan, maka inilah saya sampaikan tadi bahwa ini ucapan terima kasih, ucapan perhatian dan penghargaan yang mereka berikan kepada antum. Insya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengurangi daripada niat dan kebaikan antum biidznillah taala. Namun ketika Anda pun ingin untuk menolak, ini hal juga yang tidak juga salah. Ketika Anda menerima pemberian tersebut, ini kebaikan dari mereka untuk antum sebagai bentuk penghargaan. Dan ketika Anda menolak, itu pun boleh antum sampaikan kepada mereka. Boleh antum sampaikan kepada mereka dengan niat-niat yang telah antum utarakan tadi. Ya, maka sikap adalah terpulang kepada antum akhi, mana yang lebih nyamannya antum gitu. Karena ketika antum berazam seperti tadi itu sebuah kebaikan. Namun tidak ada halangan secara hukum syariat Anda untuk tidak menerima karena ini adalah penghargaan dari mereka kepada antum. Tapi kalau antum ingin menolak pun tidak ada masalah sebab terpulang kepada diri antum sendiri. Ya, wallahu taala alam bisawab.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan barangkali juga nasihatnya untuk antum yang sudah mengajarkan tasya di tempatnya. Untuk kita mengenai seputaran pintu kan. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz di 0812 73 3355 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusi atau sedikit nasihatnya Ustaz. Saya adalah orang tua dari anak perempuan yang dulu belum memahami hukum dari pacaran Ustaz. Tapi sekarang setelah saya paham bersama suami, kebetulan anak saya mempunyai seorang kawan dekat, boleh dikatakan sekarang berpacaran Ustaz. Setiap malam minggu itu datang ke rumah berkunjung, tetapi setelah mengetahui hukum pacaran saya tidak lagi mengizinkan. Tetapi sang teman dekat tetap kekeh untuk datang. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua Ustaz? Apakah membiarkan datang dengan mendampingi putri kami, atau tidak membolehkan datang sama sekali? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Naam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah ketika kita memahami sebuah ajaran agama kita bahwa itu adalah perintah yang harus dilakukan, kita kerjakan, dan ada sebuah larangan yang harus kita tinggalkan, kita tinggalkan. Ini sebuah nikmat. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, ketika Anda fahami bahwa pacaran itu adalah haram, maka langkah berikutnya adalah kita memperbaiki diri, ya, sebagai bentuk ilmu, pengamalan ilmu kita. Nah, ketika di hadapan kita itu terjadi pelanggaran syariat seperti yang diceritakan, maka langkah kita sebagai orang tua yang pertama adalah memanggil anak kita itu sendiri. Anak kita, maka kita perbaiki, kita sampaikan ilmu kepadanya, kita ajari dia, kita didik dia, kita bimbing dia. Barangkali memang dia juga tidak faham dengan syariat itu, maka tugas orang tua menyampaikan ilmu kepadanya. Andai pun keinginan hati dia untuk melanjutkan, andai anak kita ingin melanjutkan, maka kemudian kita syaratkan, boleh kalian lanjutkan, tapi kalian menikah. Boleh kalian lanjutkan, tapi kalian menikah. Maka silakan dilanjutkan hubungan kalian, tetapi setelah akad yang sah. Nah, tentu laki-laki yang datang terus ke rumah kita, ya, maka ini juga harus dipanggil. Cowok dari anak ini juga harus dipanggil, disampaikan, diberikan ilmu dan dinasihati bahwa ini tidak baik. Ini tidak baik. Maka kalaupun dia ingin kekeh untuk mendekati anaknya, maka kemudian berikan pilihan kepadanya. Kalau memang dia sebagai laki-laki yang kita lihat dari sisi akhlaknya, kemudian mungkin dari sisi pemahamannya, maka kemudian tawarkan kepada dia bahwa kalaupun ingin mendekati anak saya, maka kemudian berikan pilihan kepadanya, menikah atau putus saat ini. Menikah secara syar'i, dan kita berikan pilihan, kalian menikah dengan syar'i, dengan cara yang syar'i. Kemudian kita juga tidak membebankan dengan beban-beban yang tidak dia mampu, begitu. Kalau kita setuju, kita nikahkan. Ya. Kalau kita tidak setuju, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, baik itu dari sisi akhlaknya atau dari sisi agamanya misalnya, maka kita sampaikan baik-baik dengan anak tersebut. Ya. Kita sampaikan dengan cara yang baik agar dia faham bahwa ini adalah syariat. Ini adalah syariat. Saya yakin kalau anaknya memahami permintaan kita dengan baik, dengan kita sampaikan dengan pola yang baik, insya Allah dia akan berjuang untuk mendapatkan kekasihnya. Ya, silakan antum lanjutkan, tapi dengan satu syarat, yaitu menikah, atau saat ini putuskan hubungan. Kalau kamu sudah mampu dan sudah siap untuk menikah suatu saat, maka silakan datang. Tapi saat ini tidak dibenarkan kalian datang, kalian berpacaran, dan tidak dibenarkan untuk berdua-duaan. Dan jangan kita dampingi, dan ini sama saja kita membantunya. Jangan sendirian didampingi, tapi pilihan yang paling tepat adalah menawarkan pernikahan kepadanya. Karena pernikahan itu suci, ya, ibadah, maka harus disongsong, ya, harus dibantu dia. Ya, terkadang anak-anak muda ini dengan alasan belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan,
sehingga dia bimbang untuk melangkah pada pernikahan. Kita sebagai orang tua, kalau memang melihat anaknya, masya Allah, sisi akhlaknya atau dari sisi pemahamannya, maka tawarkan itu kepadanya. Jadi langkah pertama, akhi fillah, berikan nasihat untuk anak perempuannya. Yang kedua, panggil laki-laki itu agar dia memahami tidak ada yang namanya istilah pacaran, ya. Tetapi kalau antum ingin untuk melanjutkan, maka masuklah pada langkah berikutnya, yaitu pernikahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk memperbaiki diri dan keluarganya, dan semoga Allah muliakan antum dan keluarga. Allah jaga antum bersama keluarga. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir kepada Ustaz untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya mengenai generasi muda atau milenial saat ini yang lebih cenderung kepada teknologi informasi dan komunikasi, seperti banyaknya media sosial itu menjadikan banyak hal-hal baru bermunculan, seperti ada yang namanya YouTuber dan juga vlogger. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah demi sebuah konten, untuk mengisi konten di sebuah channel YouTube, kita boleh melakukan hal-hal kebaikan yang bukan hanya dakwah semata, Ustaz? Seperti contoh ringan, Ustaz, tutorial berladang yang baik, atau melakukan reparasi mobil atau reparasi ban atau mengganti ban mobil yang baik. Apakah ini dibolehkan atau seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Akhi fillah, alhamdulillah kita dimudahkan Allah tabaraka wa taala dalam masa-masa saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan mudahnya kita menyebarkan manfaat kepada sesama kita, baik itu di dalam negeri kita maupun di luar negeri sana. Pada pembahasan menyebarkan kebaikan itu babnya lapang. Artinya apa? Tidak hanya pada konten-konten dakwah, bukan hanya pada bab-bab penyebaran hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran saja, atau potongan-potongan nasihat yang kita sampaikan, yang kita upload, ya, yang kita share. Tapi bisa pada bab-bab yang lain, seperti yang Anda sampaikan tadi. Mungkin pola bercocok tanam dengan yang baik, itu hal yang sangat bermanfaat. Mungkin ada di antara para petani, para anak-anak muda yang semangat, ya, untuk berladang bersawah, dan dengan ada ilmu yang antum sampaikan tadi, dia sangat mendapatkan faedah dari tutorial tersebut. Ini hal yang positif. Demikian juga pada apa yang contoh kedua tadi, dalam rangka perbaikan atau memasang ban mobil seterusnya. Ini juga hal yang bermanfaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kebaikan ini, kata Nabi Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan kebaikan itu. Jangan engkau remehkan kebaikan, sekecil apapun manfaat, faedah yang bisa kita sebar-sebar. Sebesar apapun manfaat kebaikan yang bisa kita lakukan dan kita tebar, maka sebar. Bisa jadi kebaikan itu yang menyebabkan kita bisa istiqamah. Mungkin kebaikan itu selalu kita mendapatkan pertolongan Allah. Mungkin kebaikan yang kita lakukan itu yang bisa meringankan beban-beban kita. Maka mukmin itu selalu positif. Selalu dia menyebar apa yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sebagaimana Nabi katakan bahwa seorang itu tidak sampai pada puncak beriman yang sempurna sampai dia menyukai orang lain seperti menyukai dirinya. Artinya ketika kebaikan itu Anda suka, maka tentu ingin kebaikan ini pun ada pada saudara kita. Kepada teman-teman milenial yang memiliki kemampuan di dalam IT untuk menyebar manfaat, sebarkan manfaat, tebarkan manfaat. Tebarkan manfaat. Sungguh mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Mereka telah mengeluarkan kemampuan mereka dari sisi ilmunya, dari sisi harta, tenaga, pikiran untuk menyebarkan keburukan. Kita berusaha menyebarkan kebaikan-kebaikan. Mereka lelah
di dalam menyebarkan, banyak uang yang habis. Kita pun juga merasakan demikian. Tapi ingat akhi fillah, uang yang kita korbankan, ilmu yang kita berikan, harta yang kita keluarkan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun yang bisa disebar dalam dunia ini dalam kebaikan, maka Allah tidak akan menyanyiakan, Allah tidak akan menghilangkannya, Allah tidak akan mengabaikannya, tapi akan tercatat di sisinya kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, tebarkan segala kebaikan, segala kemampuan antum di dunia sosial agar kebaikan itu sampai kepada rumah-rumah kaum muslimin, sampai kepada setiap orang-orang yang membacanya. Maka ketika ada pesan-pesan indah, gerakkan tangan kita untuk menyebarnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Kita tidak berpikir banyak. Yang kita inginkan Allah membantu kita dari apa yang kita lakukan. Mungkin kata-kata itu tidak berefek pada sebagian, tapi mungkin berefek pada sebagian yang lain. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan di dunia nyata maupun di dunia maya. Berlomba-lomba untuk menyebarkan manfaat di dunia nyata kita, juga di media sosial kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk milenial saat ini khususnya yang sibuk dengan berbagai kecanggihan teknologi informasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan untuk menebarkan banyak kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Baik, kita cukupkan untuk kesempatan hari ini kajian bersama Ustaz. Insyaallah esok hari kita akan bersama kembali di jam dan frekuensi yang sama. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.